Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Trikujianti, NIM saya 1903511000040. Saya dari semester 5 dan dari angkatan 2019. Di sini saya melakukan praktikum mandiri dengan mata kuliahan Tumbuhan Air dan Makroalga yang diampu oleh Bapak Aryo Triaji. Jadi stasiun 1 yang saya temui di daerah Kali sini terdapat tumbuhan. Gambar tampilan tumbuhan yakni Citubassawa atau biasa dengan nama latin sebutannya Persicaria hydropiper yang berada di kali. Diperhatikan dalam picture yang pertama, tumbuhan ini memiliki bunga. Dalam jurnal Ficha et al., bunga ini ada yang berwarna pink, putih, dan pink pucat. Dan salah satunya saya mengambil contoh berwarna putih. Fungsinya ada yang untuk mengindahkan perairan, untuk memberi makanan, dan juga selain itu ada juga yang digunakan sebagai obat-obatan. Tumbuhan berjenis Persicaria hydropiper kali ini yang ada di kali memiliki bentuk akar yang padat namun tidak bercabang. Habitatnya ada yang ditemukan di tempat yang terbuka, tebing, sungai, perkebunan, dan lahan pertanian. Saat ini di stasiun kedua yakni di sungai, kawasan sungai bisa diperhatikan, saya mendapatkan tumbuhan yang sama seperti yang di kali. Nanti saya akan menjelaskan Bagaimana morfologi dan deskripsinya? Saya akan menjelaskan lebih detail seperti akarnya, daunnya, habitatnya, dan juga lain-lain lebih lengkapnya selanjutnya ya. Jenis Persicaria hydropiper yang ada di sungai. Berbeda dengan akar pada habitat di kali, kita bisa perhatikan akar pada tumbuhan Persicaria ini yang berada di sungai lebih bercabang, namun tidak menyebar banyak dan tidak padat. Pada habitat di sungai sama visualnya seperti memiliki bunga dan fungsinya pun sama, yakni sebagai bahan bumbu makanan dan sebagai obat-obatan. saya mendapatkan tanaman yang berada di stasiun 1. Stasiun kedua kali ini saya tetap berada di sungai. Dan nanti saya akan menjelaskan bagaimana deskripsi morfologi dari daun, batang, dan juga apakah tumbuhan tersebut mempunyai bunga. Selain itu juga manfaat dari tumbuhan tersebut seperti apa dalam perairan. Video yang kedua yakni proses pencabutan tumbuhan. Saya memperlihatkan bagaimana akar, batang, dan juga daun. Dan ini adalah salah satu tumbuhan air yang menjalar. Saya akan beritahu bagaimana situasi yang ada pada sungai di sini. Dapat perhatikan picture yang pertama yakni daun di sini bisa dilihat bahwa memiliki bentuk yang panjang dan berluas-luas dan berwarna hijau. Pada batang memiliki warna yang coklat bercampur kehijauan dan juga dia bertekstur tidak keras namun lunak. Untuk akar, di sini akarnya tidak serabut dan tidak banyak namun bercabang. Selanjutnya pada gambar yang kedua saya menemukan tumbuhan kesum ini di kali dan dapat diperhatikan bahwa perbedaan pada daun, yakni daunnya berwarna hijau lebih gelap dan juga batang cenderung berwarna hijau dan yang berwarna coklat hanya sedikit. Pun sama, batang bertekstur tidak keras dan juga sedikit lunak. Perhatikan tumbuhan air yang saya temukan di sini adalah salah satu tumbuhan air yang menjawar. Pada penjelasan yang terakhir, ini adalah salah satu tumbuhan air yang bernama cacruna atau nama latinnya disebut dengan Pescotria viridis. Pescotria viridis pada gambar yang pertama atau video yang pertama yakni menemukan di sungai dengan bentuk akar yang bisa diperhatikan dia tidak serabut, hanya sedikit saja dan tidak bercabang. Kemudian bisa diperhatikan pula pada batang pada tumbuhan berjenis Pescotria viridis ini mempunyai batang yang kuat, berwarna coklat dan sedikit ada berwarna hijau. Kita bisa perhatikan daunnya banyak. Kemudian untuk yang selanjutnya ini adalah tampilan dan kumpulan Pescotria viridis yang saya temukan di kali atau anak sungai. Yang terdapat pada kali tidak berbanding jauh dengan yang berada di sungai. Pada daun bisa diperhatikan hanya saja jika di sungai daunnya lebih banyak dan di kali lebih sedikit, bisa diperhatikan seperti itu. Untuk batangnya, untuk yang di kali lebih berwarna coklat dan sedikit lunak, dan untuk akar tidak serabut, dia sedikit hanya muncung dan lonjong seperti itu. Dan tumbuhan Pescotria viridis ini dapat ditemukan di daerah tropis dan subtropis.